Jadi diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa atau gula dalam darah yang tinggi atau hiperglikemia. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Insulin tidak bekerja secara efektif atau resistensi insulin atau kombinasi keduanya. Jadi insulin itu merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh yang digunakan sebagai sumber energi. Stres oksidatif merupakan suatu kondisi ketika jumlah reaktif oksigen spesies atau ROS atau radikal bebas yang dihasilkan tubuh melebihi kapasitas sistem antioksidan untuk menetralisasinya. Dalam keadaan normal, ROS berperan sebagai molekul sinyal yang mendukung berbagai proses fisiologis. Namun pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia menyebabkan produksi ROS meningkat secara berlebihan, sehingga mengakibatkan kerusakan sel pada jaringan. Hiperglikemia kronis meningkatkan metabolisme glukosa di dalam mitokondria sehingga rantai transport elektron bekerja secara berlebihan. Akibatnya terjadi kebocoran elektron yang bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan radikal bebas, terutama pada anion superoksida atau O2-. Produksi ROS yang berlebihan ini mengganggu keseimbangan redoks sel dan menjadi pemicu utama stres pada oksidasi pada diabetes. Selain melalui mitokondria, hiperglikemia juga mengaktifkan beberapa jalur metabolik yang meningkatkan pembentukan ROS, yaitu jalur poliol, jalur heksomin, aktivitas protein atau kinase C, PKC, serta pembentukan Advanced Glycation End Product atau AGS. Pada jalur poliol, glukosa diubah menjadi sorbitol dengan menggunakan NADPH, sehingga cadangan NADPH untuk mengenerasi glukan atau antioksidan tambah sel berkurang. Akibatnya, kemampuan sel untuk menetralisasi ROS menurun. Sementara itu, AGS yang terbentuk akibat tingginya kadar glukosa akan berikatan dengan reseptor atau RAGE dan mengaktifkan berbagai jalur inflamasi yang semakin meningkat produksi ROS. Akumulasi ROS ini menyebabkan kerusakan berbagai komponen sel seperti lipid membran, protein, dan DNA. Kerusakan tersebut memicu difusi endotel, resistensi insulin, gangguan fungsi sel beta pankreas, serta mempercepat terjadinya komplikasi diabetes seperti retinopati diabetes, nefropati diabetes, neuropati diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, stres oksidatif dianggap sebagai salah satu mekanisme utama menghubungkan hipoglikemia dengan berbagai komplikasi kronis diabetes mellitus. Karena radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau ROS yang terbentuk akibatnya hiperglikemia dapat menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah ROS berlebihan, kemampuan antioksidan tubuh sel pankreas sangat rentan terhadap stres oksidatif karena memiliki sistem antioksidan yang rendah. Akibatnya, ROS dapat merusak membran sel, protein, dan DNA sehingga fungsi serta jumlah sel beta pankreas menurun. Kondisi ini menyebabkan produksi insulin berkurang dan kadar glukosanya darahnya semakin meningkat. Selain itu, ROS juga memperparah resistensi insulin dengan mengganggu jalur pensinyal insulin pada sel otot, hati, dan jaringan lemak. Akibatnya glukosa sulit masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Hiperglikemia yang terus berlangsung akan meningkatkan pembentukan ROS, membentuk siklus yang memperburuk diabetes dan meningkatkan risiko komplikasi kronis. Jadi, antioksidan itu adalah senyawa yang berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau ROS. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi meningkatkan pembentukan ROS sehingga terjadi stres oksidatif. Antioksidan bekerja dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas menjadi stabil dan tidak lagi merusak sel. Selain menetralkan ROS, antioksidan juga membantu meningkatkan pertahanan alami tubuh melalui enzim antioksidan seperti superoksida dismutase atau SOT, katalase atau CAT, dan glucation preoksidase atau GPX. Dengan berkurang stres oksidatif, kerusakan sel beta pankreas dapat diminimalkan.
Sensitivitas insulin dapat dipertahankan serta risiko komplikasi diabetes seperti retinopati, nefropati, dan penyakit kardiovaskular dapat. Jadi, antioksidan inilah yang membantu manajemen diabetes berasal dari antioksidan endogen yang diproduksi oleh tubuh dan antioksidan eksogen yang diproduksi dari makanan atau suplemen. Antioksidan endogen meliputi enzim, superoksida dismutase atau SOD, katalase atau CAT, dan glukasion peroksidase atau GPX yang berfungsi menetralkan radikal yang bebas. Sementara itu, antioksidan eksogen dapat diperoleh dari vitamin C atau jeruk, jambu, biji, dan vitamin E yang kacang-kacangan dan bijian, dan beta karoten yang berasal dari wortel, ubi, serta polifenol dan flavonoid yang banyak terdapat pada teh hijau, buah, beri anggur, kakao, dan sayuran berwarna. Secara klinis, konsumsi makanan kaya antioksidan dikaitkan dengan penurunan stres oksidatif, perbaikan sensitivitas insulin, serta membantu melindungi sel beta pankreas dari kerusakan. Namun bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa antioksidan berperan sebagai terapi pendukung, bukan pengganti pengobat diabetes, sehingga tetap harus disertai pola makan yang sehat, aktivitas fisik, dan terapi yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah diabetes mellitus tidak hanya ditandai oleh tingginya kadar gula darah, tetapi juga oleh meningkatnya pembentukan radikal bebas atau ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel beta pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan meningkatkan risiko berbagai komplikasi kronis. Oleh karena itu, pengendalian kadar glukosa darah serta penerapan pola hidup sehat sangat penting untuk mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif. Dan take home message saya itu adalah mengontrol gula darah sejak dini, mengonsumsi makanan antioksidan, berolahraga secara teratur, dan mengikuti terapi yang dianjurkan tenaga kesehatan yang merupakan langkah penting untuk mencegah komplikasi diabetes dan menjaga kualitas hidup.